Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya Ratu Anandita dapat hadir kembali menjumpai Anda pemirsa Trans 7 dalam program Hasanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Semoga berkah dan juga rahmat Allah selalu diberikan kepada kita semua dan juga Allah memberikan banyak sekali kemudahan untuk aktivitas kita hari ini. Sudah ada juga Ustazah Aini di tengah-tengah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik Wanita ya? Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana sih caranya memperlakukan Al-Quran dengan baik. Nah, biasanya nih Al-Quran kan ditaruh di lemari, kadang ditumpuk-tumpuk dengan buku-buku yang lain. Atau mungkin nanti ada juga pertanyaan, kalau wanita sedang haid boleh atau enggak memegang mushaf atau memegang Al-Quran yang ada terjemahnya dan lain sebagainya. Nah, dijelaskan dari mana dulu nih Ustazah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang menghormati atau mengagungkan sesuatu yang suci atau dihormati di sisi Allah, ya maka itu lebih baik buat dia. Nah, yang disebut dengan hurumatillah di sini adalah sesuatu yang diagungkan atau disucikan di hadapan Allah. Salah satunya adalah Al-Quran. Maka Al-Quran ini ya harus kita muliakan, ya. Baik tata cara kita membacanya, kita meletakkannya, kita menyikapinya. Kalau misalnya ada di bawah berceceran bagaimana. Terus kalau ada Al-Quran ya nggak boleh kita langkai dan lain sebagainya. Misalnya nih kayak posisi ini nih, ya. Ini kan ada mushaf nih, ada mushaf dan ada buku-buku yang lain. Nah, ini nih seharusnya nih Dit, pertama kalau kita mau ngambil, ini kan bukan mushaf ya. Ini bukan mushaf. Nah, ini mushaf. Kita mengambilnya, ini kan ngambil pakai tangan kanan. Ini ngambilnya pertama dengan tangan kanan. Tangan kanan, sunnahnya begitu ya. Kenapa? Karena dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun. Nabi itu suka melakukan sesuatu dengan tangan kanannya. Ya'khudhu bil yamin, beliau mengambil sesuatu dengan tangan kanan. Kemudian wa yu'ti bil yamin, beliau juga mengambil sesuatu dengan tangan yang kanan. Maka sunnahnya kalau kita mengambil mushaf dengan tangan yang kanan. Nah, tadi nih posisinya karena ada buku lain yang di atas mushaf, ini posisinya kurang baik, ya. Yang baik adalah Al-Quran itu yang paling atas. Nah, kayak gini nih. Yang boleh diletakkan di atas mushaf sebaiknya hanya satu benda. Sama-sama mushaf juga. Ya, kenapa? Karena tidak ada buku yang lebih mulia dari mushaf Al-Quran. Jadi kalau misalnya mau meletakkan sesuatu di atas Al-Quran ini atau mushaf ini, maka harus mushaf juga yang serupa. Bukan buku-buku yang lain. Bukan buku apa nih tadi ya? Buku fikih wanita, ensiklopedia, ada buku apa lagi nih di bawahnya. Walaupun itu buku pelajaran agama juga ya Ustazah ya? Iya, walaupun itu pelajaran agama juga. Misalnya buku-buku seperti cerita-cerita yang baik atau buku pelajaran dan lain sebagainya, tetap derajatnya tetap masih di bawahnya mushaf dong. Jadi mushaf itu di atasnya tidak boleh ada sesuatu atau tercela kita meletakkan sesuatu kitab di atas mushaf kecuali sama-sama mushafnya. Tapi ini kaitannya bukan masalah dosa atau tidak dosa, tapi masalah etika kita kepada Al-Quran. Ya, tercela apabila kita mengambil Al-Quran, mengambil mushaf dengan tangan kiri, tercela juga jika kita meletakkan buku selain mushaf di atas mushaf. Nah, jadi masalahnya masalah etika, masalah tercela atau tidak tercela, dan bukan masalah dosa dan tidak dosa. Walaupun tidak sampai dosa, tapi Allah tidak menyukainya. Nah, ini kira-kira. Kalau ditutupi misalkan dengan mukena atau pakai sarung atau pembungkus apapun lah, pakai kain atau pakai apa, itu gimana? Iya. Gimana sih kalau kita mau meletakkan barang-barang gitu di atas Al-Quran, kita habis sholat nih misalnya, taruh mukena di atasnya. Nah, ini juga perbuatan yang tercela. Nah, kenapa? Karena tidak termasuk kaidah cara mengagungkan Al-Quran di dalam surat Al-Hajj ayat 30 tadi. Kan yang disebut dengan yu'azzim, mengagungkan. Coba kalau kita naruh di atas di atas mushaf nih, mukena kah, sarung kah gitu kan, itu harus mengagungkan atau tidak? Kan tidak. Ya. Jadi salah satu cara mengagungkan Al-Quran atau mushaf itu di atasnya nggak usah kita kasih apa-apaan. Tapi kalau mau dibawa-bawa, ditaruh di kantong kain misalkan, atau ditaruh di dalam tas kecil lagi, itu boleh? Tidak masalah. Tapi ya salah satu cara mengagungkan Al-Quran kalau kita lagi bawa-bawa, pertama kita membawanya di tempat yang tinggi.
Ya, kalau Kurang misalnya baik. koper, kalau Kurang misalnya apa-apa. kita taruh di bagian atas kan nggak Atas, masalah nih. oke. Ini kalau misalnya tentengan-tentengan tuh, Iya, ya, kita kadang taruh masukkan- di kaki gitu Iya, kan. kita Iya, benar. begini-beginiin. Nah, ini tidak termasuk sesuatu yang Oh, mengagungkan Al-Quran. Dan jangan bawa mushaf itu ke tempat yang kotor seperti toilet misalnya. Kalau misalnya di toilet ini nggak boleh. Jangankan mushaf. Rasulullah ketika beliau punya cincin ya, cincinnya Rasulullah disebut dengan khatam, Ya. karena khatam dalam bahasa Arab itu artinya cincin, yang kedua artinya stempel. Iya, iya. Yang Jadi ada Nabi Allah kalau sama mau Muhammad itu ya. iya menandatangani sesuatu lah Iya. kira-kira tuh tinggal stempel aja pakai khatamnya. Iya. Nah, Rasulullah ketika beliau datang ke Baitul Khala atau tempat buang hajat, beliau selalu membuka cincinnya. Karena kenapa? Karena cincinnya ada tulisannya Muhammadur Rasulullah. Ya. Nah, apalagi Al-Qur'an, apalagi mushaf yang di situ ada 30 juz firman Allah di situ, ya tidak boleh kita memasukkannya ke dalam toilet. Kalau posisi membaca bagaimana nih Ustazah? Kadang kita suka ada yang membacanya sambil duduk, terus senderan, terus begini gitu kan. Ada juga bahkan yang sampai tiduran misalnya, sebelum tidur baca Quran sambil tiduran. Itu boleh nggak? Jadi gimana nih adab terhadap Al-Quran pada saat iya. membaca? Mungkin ibu-ibu juga kadang lagi pengen baca Al-Quran gitu ya, cuma lagi ngantuk-ngantuk, sender-sender di kasur. Atau mungkin ibu juga lagi di masjid tapi kakinya pegal, suka selanjoran gitu Bu ya. Iya. Selanjoran taruh mushafnya di sini, itu biasanya itu boleh apa enggak? Jadi sekali lagi ya, masalah boleh atau tidak boleh, ketika saya menyampaikan tidak boleh, itu bukan berarti dosa besar yang harus diapain lah segala macam, tapi ini kaitannya dengan etika Iya. kita kepada Al-Quran, kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi posisi yang terbaik adalah ketika Al-Quran itu sejajar dengan diri kita gitu ya. Begini nih, kayak gini nih, mohon maaf ya. Nih segini nih. Nah segini nih, ini udah paling ideal nih. Ya. Nah ini paling ideal. Ya. Jadi kalau misalnya kita lagi di kasur atau di mana nih Ibu, misalnya Ibu nggak ada lekar nih Bu ya, Ibu tinggal ambil bantal, taruh di sini bantalnya. Jadi sejajar seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti kita di mana, di masjid dan lain sebagainya, kita pengen selonjoran. Kalau Ibu mau selonjoran, nah mushafnya ini nggak boleh, mohon maaf, ditaruh di paha. Kenapa? Karena lurus dengan kaki kita. Kalau taruh di paha, jadi diangkat seperti ini. Selonjoran silahkan, tapi diangkat sehingga posisi mushaf ini ada di atas kaki kita, bukan sejajar dengan kaki kita. Nah, kalau misalnya kita mau pakai lekar nih misalnya ya, lekar nih, ya lekarnya yang agak tinggi juga, jangan lekar yang rusak gitu ya. Jadi lekar pas di depan dada kita. Ya. Nah, ini yang paling ideal, oke? Boleh sambil selonjoran, boleh sambil nyender seperti ini, tapi pastikan bahwa posisi Al-Quran ini, mushaf ini tidak sejajar dengan kaki ya, dan tinggi seperti ini. Kalau tiduran tadi yang saya tanyakan tiduran Nah, terus misalnya gini gimana? gitu. Nah, misalnya gini nih, gini kan? Begini Ini juga gitu. nggak masalah. Oh, Nah, yang oke. masalah nih kayak gini nih. Ditaruh. Gini aja iya. begini. Nah, ini mohon maaf nih. Nah, ini jangan nih kayak gini. Nah, posisinya seperti ini ya Bu ya. Ini caranya kita menghormati atau memuliakan mushaf yang ada di dalamnya firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Mbak Dita, saya mau bertanya. Oh ya. Saya pernah dengar bahwasanya kalau kita memegang Al-Quran itu dalam keadaan kita suci, masih ada wudhu gitu Ya. ya. Terus kalau kita melihat Al-Quran itu tidak pada tempatnya, terus kita memindahkan di tempatnya semestinya, itu bagaimana? Apa kita harus berwudhu dulu atau boleh kita langsung memindahkan? Baik. Gimana ini jawabannya? Jadi Mas Andi? gini, para ulama ya sepakat bahwa kita itu kalau misalnya melihat Al-Quran di tempat yang tidak mulia ya, seperti di bawah tempat orang lewat dan lain sebagainya, kita harus memindahkan ke tempat yang tinggi yang memuliakannya. Ya. Maka Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin mengatakan kalau misalnya Al-Quran itu ada di bawah, maka pindahkanlah. Cuman masalahnya, gimana sih hukumnya kalau kita memegang Al-Quran ini tapi kita nggak punya wudhu? Nah gini Bu, pertama, kalau ternyata Al-Quran itu ada di bawah, terus tidak ada potensi untuk segera ditendang-tendang orang nih, kayak di rumah kita, kan yang lewat cuman kita aja. Nah kita berwudhu dulu. Kenapa? Karena kita boleh megang Al-Quran atau mushaf hanya ketika kita suci, berwudhu gitu kan. Nah tapi kalau misalnya posisinya nih ada di bawah, di pasar misalnya, kalau kita cari tempat wudhu dulu, itu Quran udah keburu digelinding-gelindingin orang, udah dijek-jek orang. Nah ini masuk dalam kategori darurat. Kalau darurat, kita boleh memindahkan mushaf tadi ke tempat yang semestinya, ke tempat yang dimuliakan, kerak segala macam, tapi hindari sebisa mungkin kita tidak menyentuh langsung dengan tangan kita. Nah, contoh misalnya dengan kum. Kum itu bahasa Arab nih artinya ujung lengan ini namanya kum. Misalnya kita giniin ya Bu ya. Nah, kita giniin.
Terus kita pegang nih, misalnya. Gini nih Bu. Nah, ini kan kita menghindari ada sentuhan langsung kulit kita ke mushaf. Atau misalnya nih, Ibu punya sarung tangan nih. Ya. Ibu pakai sarung tangannya ya. Setelah Ibu pakai, nah langsung Ibu angkat begini. Ya, Pakai jadi tisu tidak boleh nggak, Ustazah? Tisu yang agak tebal mungkin ya. Kalau misalnya tisunya satu kan agak tipis Ya. tuh, misalnya 5 lembar nih. Nah, kita angkat ke tempat yang tinggi gitu. Tapi kalau misalnya waktunya kita luang, ternyata mushafnya juga ada di rumah kita, digelinding di bawah, kita tetap berwudu. Oh. Ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an di surat Al-Waqi'ah ayat 79 Allah juga berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah boleh kita seorang muslim menyentuh mushaf tersebut kecuali orang-orang yang suci. Ya. Orang suci apa? Bukan orang suci alim gitu ya, Ya. bukan. Orang suci itu maksudnya orang tidak berhadas. Ya. Baik itu dia itu harus suci dari hadas kecil ataupun hadas yang besar. Nah, ini bagaimana kira-kira. kalau dengan wanita haid nih Ustazah? Dan saya pernah dengar juga ada beberapa pendapat katanya yang suci itu sebenarnya bacaannya, jadi tidak boleh membaca Al-Quran pada saat haid. Iya. Tapi ada juga seperti tadi Ustazah sampaikan bahwa kita harus memegang Al-Quran itu dalam kondisi yang haid, misalnya ya ibu sedang haid gitu. Al-Qurannya harus dipindahkan melalui perantara tadi, harus Iya, pakai iya, kain betul. dan lain sebagainya. Betul. Nah, ini posisinya bagaimana nih kalau wanita haid dengan Al-Quran? Gitu? Iya, sama seperti tadi ya. Jadi kalau misalnya kita lagi haid nih, wudhu percuma juga, kita berhadas Iya. besar kan. Nah, untuk orang haid tadi ya, karena dia tidak mungkin wudhu ya, dia wudhu tapi tetap aja nggak boleh pegang mushaf. Iya. Ya satu-satunya cara adalah melapisi tangannya dengan hal yang lain. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa sebaiknya yang digunakan adalah kain yang tidak terpakai oleh badan kita, Bu. Jadi bukan kum ini, iya. bukan kerudung ini, tapi sesuatu yang terpisah dan tidak kita sedang pakai. Tidak sedang kita pakai seperti sarung tangan, atau ibu punya sapu tangan, ya, atau tisu beberapa lembar, atau handuk, atau ya hal yang lain lah yang tidak kita pakai. Kalau membacanya boleh nggak? Nah. Pakai kain tadi terus dibaca gitu. Jadi Gimana? masalah wanita haid ya Bu ya, ini terkait dengan membaca dan memegang. Dua-duanya orang haid dia nggak boleh melakukan. Beda dengan orang yang suci dari haid. Orang yang tidak punya wudhu boleh baca tanpa memegang. Misalnya nih saya nggak punya wudhu nih, Ya. terus saya baca ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah itu boleh kalau saya nggak punya wudhu. Tapi memegangnya itu yang tidak boleh. Berbeda dengan orang yang haid. Ya. Ini berhadas besar. Kalau tadi nggak punya wudhu tapi nggak haid, itu hanya berhadas kecil. Tapi kalau orang yang haid itu namanya berhadas Besar. Orang yang berhadas besar baik menyentuhnya, membawanya, dan bertilawah dengan lisannya, itu tiga-tiganya nggak boleh. Ya, karena orang haid itu diposisikan sama seperti orang yang berhadas besar sebagaimana junub. Jadi kalau menghafal, Ditunda dulu kalau menghafalnya pakai lisan. ya, Oke, tapi kalau pakai hati atau kita simaan pakai MP3 nih Bu ya. Jadi aduh gimana ya biar nggak kering kerontang nih hati kita, mana haid 7 hari pula gitu Bu ya. Sholat nggak bisa. kalau denger nggak apa-apa. Kalau kan? dengar nggak masalah. Nah, Menulis silahkan. Pokoknya orang haid Bu ya boleh mendengar Al-Quran, boleh membaca dalam hati ya, boleh menuliskannya. Yang enggak boleh hanya menyentuh dan bertilawah dengan lisannya saja. Itu aja sih Bu, santai. Tapi ini catatan nih ya, buat wanita haid nih Bu, nggak usah risau. Walaupun kita tidak boleh bertilawah dengan lisan, tapi kita boleh membaca zikir-zikir dan doa-doa. Walaupun zikir dan doanya itu ternyata contekan dari Al-Quran. Nah misalnya nih doa-doa yang contekan dari Al-Quran kan banyak nih gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ada di Quran, Bu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini juga ada di dalam Al-Quran. Tapi kita kalau misalnya meniatkan untuk berzikir, untuk berdoa, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah ketika kita meniatkan untuk bertilawah Al-Quran padahal kita dalam keadaan berhadas besar termasuk dalam keadaan haid. Masya Allah, banyak sekali, padat sekali juga informasinya tadi dari Ustazah Aini. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik dan memperhatikan adab bagaimana memperlakukan Al-Quran ya. Dan saya ingatkan lagi kepada Anda pemirsa Trans7, jika ingin bertanya sesuatu apapun silakan langsung saja di mention akun Instagram kami @hasanah_t7 @hasanah_t7 atau komen di kanal YouTube kami Hasanah Trans7 Official. Setelah yang satu ini kami akan segera kembali.
Lanjutkan kembali perbincangannya. Tadi sudah dibahas tentang bagaimana memperlakukan mushaf Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membaca buku-buku pelajaran atau kitab-kitab misalnya Bulughul Maram atau fikih wanita gitu. Di dalamnya kan ada ayat-ayat Quran juga nih, Ustazah. Pastinya. Itu perlakuannya sama atau enggak seperti kita memperlakukan mushaf? Ya, jadi di dalam kitab-kitab nih, saya kasih contoh ya. Ini mushaf tadi, nah ini ada fikih wanita. Ini fikih wanita ini pasti di dalamnya ada dong ayat Al-Quran, ya kan? Fajtanibur rijsa minal awthan. Nah, ini di dalam surat Al-Hajj ayat 30. Ini ada Al-Qur'annya loh di dalam kitab fikih wanita. Tapi ini tidak bisa kita definisikan sebagai mushaf. Nah, perlakuannya tetap kita harus menghormati ya. Taruh di atas yang tinggi, nggak boleh ditendang-tendang, nggak boleh taruh di kaki, nggak boleh dibawa ke kamar mandi, karena di dalamnya ada ayat Al-Qur'annya. Tapi perlakuannya tetap ya Bu ya, perlakuannya itu tetap dimuliakan ya. Tapi nggak kayak mushaf. Yang tidak kayak mushaf itu maksudnya orang nggak punya wudhu pun tetap boleh pegang. Ibu buka-buka ya, boleh. Kenapa? Karena ini bukan mushaf. Nah ini Bu, ini kan kita fikih wanita, ini ada mushaf ya. Kita ambil mushafnya, letakkan fikih wanitanya di bawah mushaf. Bagaimana kalau pada undangan? Kita sering juga ya dapat undangan, ada surat Ar-Rum di dalamnya. Kemudian ada juga Bismillahirrahmanirrahim. Perlakuannya seperti apa? Oke, baik. Nah ini Mbak Dita. Nih ada undangan nih ibu-ibu ya. Nih ada undangan. Biasa kalau kita dapat undangan pasti hampir tidak pernah nih nggak ada tulisan Bismillahirrahmanirrahimnya. Minimal Bismillah. Kadangkala di bagian yang lain nanti ada gitu ya di ayat-ayat terkait dengan pernikahan ya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, ini kan ayat Al-Qur'an nih biasanya di sini. Gimana kita menyikapinya? Kalau undangannya masih dipakai, ya disimpan dong. Disimpan di tempat yang baik. Jangan mentang-mentang undangan gitu ya, kita lempar-lempar aja. Apalagi di bungkusan kacang. Nah, ini jangan Bu. Jangan, kita taruh di tempat yang baik. Nah, kalau ibu mau gunting tuh bagian ayatnya hilang, nah lainnya buang-buang deh. Kenapa? Kita mau menghormati tulisan Al-Qur'annya itu loh, yang ada di undangan tadi. Terus kalau misalnya undangannya nih tanggalnya udah lewat lah. Ini kan tanggal 29 September nih. Udah lewat gitu kan. Terus gimana dong? Kita mau buang kemana? Disimpan juga menemuin rumah doang gitu kan. Nah, ini para ulama berbeda pendapat ya tentang bagaimana kita menyikapi kertas-kertas yang sudah usang nih Bu. Ini kan sobek nih Bu. Ini ada ayat Al-Qur'annya juga nih Bu ya. Jadi di sini ada banyak doa-doa sholat. Nih, ada Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, ini kan ayat Al-Qur'an semua. Tapi biasanya kalau udah robek-robek, kita suka beli yang baru. Terus yang lama suka bingung dikemanain. Taruh di lemari, lemarinya ada penuh gitu kan. Dibuang, gimana? Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, para ulama berbeda pendapat. Ya, yang pertama di dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Dalam mazhab Hanafi diwakili oleh Al-Haskafi di dalam Ad-Dur Al-Mukhtar, kemudian Al-Buhuti di Kasyaf Al-Qinna. Di dalam mazhab Hambali dikatakan bahwa yang terbaik adalah kita membenamnya, menguburkannya di tanah yang tanah itu tidak tempat lalu lalang orang. Yudfan fi makanin ghairi mumtahin wala yuta. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama dari mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Dibenam di tempat yang tidak dilalu-lalangin orang, diinjek-injek orang. Nah, mungkin di pojokan rumah kita bagian belakang mana, di halaman gitu belakang kan? atau yang nempel sama tembok kita, yang nggak buat diinjek-injek. Nah, ini dalam pendapat mereka. Terus pendapat dari para ulama dari mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki dikatakan bahwa sebaiknya dibakar saja sampai jadi abu. Maka kalau misalnya ibu membakar buku-buku yang ada ayat Al-Qur'annya, ibu pastiin itu udah jadi abu semua tuh. Udah nggak kelihatan tulisan Arabnya. Jangan bakarnya setengah hati, bakar aja, ternyata malah yang kebakar yang nggak ada ayat Qur'annya, yang ayat Qur'annya malah nggak kebakar. Semuanya udah jadi abu. Nah, silakan saja. Kadang orang nanya, tega bener dibakar Al-Qur'an gitu kan? Emang boleh? Boleh. Dan ini pernah dilakukan oleh para ulama di masa lalu, dan yang paling terkenal yang pernah membakar mushaf Al-Qur'an yang bukan mushaf imam ini adalah Utsman bin Affan. Jadi di masa Utsman bin Affan kan mereka lagi masa-masanya menyatukan Al-Qur'an dalam satu bundel.
mushaf. Nah, ada namanya mushaf imam. Mushaf imam itu mushaf yang menjadi standar di masa itu, dan yang sudah tidak dijadikan standar sama Utsman bin Affan itu dibakar semua. Terus Ali bin Abi Thalib mengatakan seandainya Utsman tidak melakukannya maka aku yang akan melakukannya. Nah, dari sinilah para ulama dari mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki mengatakan dibakar saja sampai jadi abu sehingga tulisan Arabnya atau tulisan Qur'annya, tulisan dari Al-Qur'an itu udah nggak kelihatan sama sekali. Jadi boleh dipendam, boleh dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau nanya, kadang-kadang kan kita kalau pada saat kita baca Al-Quran itu kan kadang nggak selesai sampai satu halaman gitu. Kadang-kadang kita suka dikasih tanda, dikasih note atau dicoret, itu boleh nggak, Ustazah? Oh iya nih, biasanya nih misalnya ya Mbak Dita, kita kan lagi baca Al-Quran gitu kan, terus kita buka-buka. Nah, ini kadang ada namanya juga nih, nyoret-nyoret nih, contohnya nih ibu-ibu nih. Nih, ada nama Al-Qur'annya Putri Ayu nih. Boleh mencoretnya, tapi bukan di area tempat tulisan Al-Qur'annya itu. Misalnya di sininya nih Bu, yang nggak boleh nih. Kalau di artinya boleh nggak ini? Di artinya silakan. Misalnya nih, Ibu lagi belajar ya, ini kan ada ada ayatnya. Ya. Nah, ini tolong Mbak Dita nih. Nah, ini ada ayatnya, ada terjemahannya. Kalau Ibu mau nyoretin misalnya, aduh terjemahannya bagus banget ya, terus Ibu garisin, gitu. buletin itu yang terjemahannya aja. Nah, kalau yang di arti-artinya sebaiknya jangan ditambah-tambahin, apalagi tulisan Arab gitu ya. Tadi kiranya orang ini kok ada penambahan kata di dalam Al-Qur'an nih, gara-gara Ibu coret-coretin. Atau Ibu bolehnya kasih tanda aja nih, digores misalnya. Digoresnya itu dikasih titik. Jadi kalau mau coret-coretin aja di artinya, bukan di lafaz Al-Qur'annya. Kalaupun Ibu mau memberikan penekanan gitu ya, kasih aja tanda titik aja. Atau garis satu kata aja digaris gitu kan. Ya silakan saja. Jangan sampai kita mengotori Al-Qur'an ini, mushaf ini, atau menambah-nambahi kata-kata seakan-akan ada penambahan kata di dalam Al-Qur'an. Gitu Bu ya. Baik. Jadi artinya kalau kita mendapati ada Al-Quran atau ada tulisan-tulisan Al-Quran lah, katakan seperti itu, yang sudah tidak lagi terpakai, sebaiknya diperlakukan sesuai dengan adabnya. Tadi bisa dibakar ataupun dibenamkan di dalam tanah yang tidak terinjak-injak atau terlewati orang lain, seperti itu ya. Jadi kami akan segera kembali lagi untuk Anda, tapi sebelumnya saya ingatkan lagi, jika Anda ingin memberikan pertanyaan apapun silahkan langsung di-mention akun Instagram kami @hasanah_t7 atau di kanal YouTube kami Hasanah Trans 7 Official. Nanti pertanyaan yang baik, yang bagus, yang unik akan kami tayangkan di episode Hasanah berikutnya. Selain satu ini kami akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hasanah Trans 7. Kalau tadi kita sudah bahas tuntas tentang bagaimana memperlakukan mushaf Al-Quran dan juga buku-buku yang ada ayat-ayat Al-Qurannya. Nah, saya mau beralih ke pertanyaan lain nih Ustazah, tentang sholat. Kadang kita melakukan perjalanan ya keluar kota, atau nggak usah lah keluar kota, di Jakarta aja deh. Di Jakarta tuh macet ya biasanya kemana-mana. Jadi waktu sholat itu seringkali terjadi di tengah jalan. Kalau lagi dalam keadaan macet, terus terpaksa lah kita harus sholat di atas kendaraan begitu ya, atau di pesawat atau di kereta, di mana sajalah. Posisi yang baik, yang benar itu pada saat kita ada di kendaraan tuh bagaimana? Apakah duduk atau kalau memungkinkan misalnya ya di kereta berdiri? Nah ini boleh nggak? Atau bagaimana caranya? Baik. Jadi tentang berdiri ya, berdiri dan menghadap kiblat itu adalah, kalau berdiri adalah rukun sholat fardu. Kalau di dalam keadaan kita di dalam kereta, maka kita cari dulu nih tempat sholat memungkinkan nggak kalau berdiri. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya sudah, berarti kita sholatnya sambil duduk. Ustazah, kalau untuk menentukan arah kiblat pada saat di kendaraan tadi bagaimana? Ya, jadi yang kita wajib penuhi adalah yang paling memungkinkan. Nah, kalau misalnya arah kendaraan kita, anggaplah misalnya kita umroh nih. Ya, kita umroh nih kan, kita menuju Saudi dong. Nah, kemana pesawat menuju, ke situlah kita menghadap kan gitu. Tapi beda kalau misalnya kita lagi naik kapal laut yang dikit-dikit muter-muter, terus abis itu naik mobil ya yang suka belok sana belok sini, kan nggak mungkin. Mobil yang belok sana kita begini, abis itu kita begini lagi, nggak mungkin. Jadi yang paling memungkinkan yaitu yang kita lakukan di dalam sholat. Nggak mampu menghadap kiblat seutuhnya, ya udah. Tapi sebelum mulai kita menghadap kiblat dulu. Misalnya arah kendaraannya kan ke sana nih, kiblatnya di sana. Kita Allahu Akbarnya gini dulu. Allahu Akbar. Nah, baru kita ikutin kemana arah mobil itu mengarah. Tapi sholat sambil duduk ini ya,
sholat fardu ya, mau zuhur, maghrib, isya segala macam, sholatnya sambil duduk seperti ini, ya ini kan tidak memenuhi syarat sahnya, belum tentu ngadep kiblat, belum tentu berdiri juga. Nanti sampai di rumah diulang. Kalau udah habis waktu sholatnya gimana? Tetap diulang. Kalau misalnya masih di dalam waktunya, itu namanya i'adatus sholah, mengulang sholatnya. Tapi kalau misalnya waktunya udah sampai rumah, itu udah keluar dari waktu sholat, maka namanya qada'us sholah, sholatnya diulang. Kenapa? Karena tadi kita sholatnya di pesawat atau di kereta tidak memenuhi syarat dan rukunnya, nggak ngadep kiblat sepenuhnya, tidak berdiri juga, maka sampai di rumah nanti kita ulangi lagi. Ya, ada namanya sholat untuk menghormati waktu, yaitu melaksanakan sholat semampunya, sebisa yang kita mampu gitu ya. Nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya ngapain lah gitu kan, jongkok apa segala macam, semampunya. Dengan niat untuk sholat, saya ya Allah mau niat untuk sholat maghrib nih, tapi saya cuman bisanya dempet-dempetan begini ya Allah. Sholatnya misalnya Bu nih, kan saya mau ruku nih, rukunya begini, ya kan, sami Allah liman hamidah. Habis itu Allahu Akbar, sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Nah, tapi kan tetap nih nggak sambil berdiri. Ini namanya sholatul hormatil waqti. Azan maghrib udah datang waktu sholat kan, berarti kan kewajiban udah ada di beban kita. Nah, kita nggak boleh keluar dari waktu maghrib kecuali sholat di dalamnya. Maka kita melakukan sholat li hormatil waktu ini, menghormati waktu maghrib. Tapi ya Allah, saya dalam keadaan kayak gini, nggak mungkin saya sholat bener-bener, nggak bisa loncat juga nih dari kereta, gitu kan? Ya sudah, sholatlah sambil duduk tadi. Habis itu sampai rumah ternyata udah malam, udah jam 9. Nah, kalau setelah itu kita ulangi lagi. Beda kalau ibu lagi sholat sunnah. Nah, kalau sholat sunnah nggak wajib berdiri, nggak wajib selalu menghadap kiblat di dalam kendaraan. Nah, dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Nabi sendiri pernah melakukan sholat sunnah di atas kendaraan dan selalu menghadap kemana kendaraan beliau itu pergi. Nah, karena Rasulullah SAW yutiru alal ba'ir. Nabi pernah melaksanakan sholat witir itu sunnah ya Bu ya, di atas kendaraannya. Dan Nabi mengikuti kemana arah ba'irnya, kemana arah ontanya itu ya berada. Tapi ketika datang sholat fardu, wa idza arada ayyusalliyal faraidha nazala qama wastaqbalal qiblah. Tapi ketika datang waktu salat fardu, Nabi berhenti ya, memberhentikan kendaraannya. Rasulullah itu turun dari kendaraannya, beliau berdiri, beliau menghadap kiblat. Nah, artinya apa? Ketika beliau sholat sunnah, beliau mengikuti kemana arah kendaraannya dan tidak berdiri. Tapi ketika beliau sholat fardu, beliau menghadap kiblat dan juga berdiri. Nah, ini kita harus membedakan ya, kita lagi sholat apa nih? Sholat sunnah gitu kan, misalnya lagi di kendaraan nih, kita mau sholat duha nih misalnya, ya nggak masalah ibu nggak berdiri, nggak usah diulangin lagi, udah sah sholatnya. Karena tidak wajib dalam sholat sunnah itu berdiri, tapi ya pahalanya cuma setengah dari orang yang tidak berdiri. Tapi ya mending setengah daripada enggak, ya nggak sih? Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustazah ini. Mudah-mudahan ilmunya juga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Jazakillah khair. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita sampai juga di penghujung acara. Saya ingin sama-sama mengingatkan, mungkin ini buat diri saya juga, karena hari ini banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan, banyak sekali ilmu yang insya Allah juga Allah mudahkan untuk kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan hanya kita fokus kepada kehidupan dunia saja, tapi ternyata banyak banget ilmu-ilmu agama yang kita tahu gitu, baru sedikit kita ketahui, yang ternyata itu penting untuk kita jalani dan penting sekali untuk menunjang kualitas ibadah kita. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa kita terapkan juga. Akhir kata, saya Ratu Anandita pamit dari hadapan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata yang tidak berkenan di hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah, kau masih beri hambamu kesempatan.